ini amat wajib nasional juga ya. Berarti kita langsung ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu termokimia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke termokimia, Pastor akan tanyakan sesuatu buat kalian. Ya, silakan ya Mari. Ada dua gambar di depan, ya, dua cuplikan di depan, gambar. Sudah? Nah, kira-kira untuk gambar yang sebelah kiri, pernahkah kalian melakukan hal yang mirip-mirip atau serupa seperti itu? Pernah ya? Ini dia buka masker. Gimana rasanya kalau di siang hari? Panas. Panas. Kalau di bawah pohonnya tepat gimana? Sejuk ya. Dingin. Adem. Kenapa kira-kira nak? Iya, bisa itu ya. Ada aliran udara dingin rasanya. Kalau yang gambar sebelah kanan, kira-kira apa yang kalian rasakan kalau kamu terlalu dekat ya? Panas. Ya. Ada aliran, tapi ini alirannya nggak dingin, nggak adem ya, dia agak panas alirannya ya. Jadi mari kita tinjau apa yang dimaksud dengan aliran dingin panas itu. Sebenarnya ada nggak aliran dingin? Ada nggak aliran panas ya? Aliran panas. Ya, panas itu sendiri adalah bentuk energi, energi yang mengalir dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin, atau dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau ada teko itu di situ, tekonya sudah panas di dalam itu, ada air dimasak, bukan dimasak ya, airnya dipanaskan, kemudian mendidih ya. Ketika mendidih maka panas itu mengalir ya, mendesak keluar, sehingga nanti di mulut dari teko terdengar bunyi khas dari teko tersebut, kita tahu bahwa air sudah matang ya. Jadi aliran panas berlomba-lomba mendesak keluar, berdasarkan keluar dari ujung mulut teko. Apa itu panas? Energi. Yang lebih hangat atau lebih panas ya. Terus apa sih energi itu? Kan tadi disebutnya panas adalah energi yang mengalir gitu ya. Apa itu energi? Mari kita simak berikut lagi. Energi dan panas sama nggak? Nah, coba disimak ya. Energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja atau memasuk panas. Kerja itu disebut juga kadang-kadang usaha ya. Contoh yang Pasol tayangkan di sini adalah energi potensial kimia, yaitu batu baterai. Dan bentuk energi banyak sekali ya, ada energi panas bumi, ada energi kinetik, ya, energi dari gerak suatu benda, energi potensial berdasarkan ketinggiannya, dan banyak yang lainnya. Jadi beda ya, energi dan panas. Kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau memasok panas. Sedangkan panas itu sendiri adalah dipasok dari si energi tadi ya. Ada hukum kekekalan energi yang perlu kalian ketahui bahwa energi itu nggak bisa diciptakan. Nggak ada yang bisa ciptakan energi, nggak ada juga yang bisa memusnahkannya. Tapi bisa kita ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain energi itu. Kalau mungkin di SD pernah dengar cerita dari guru SD ya, guru kelas katanya. Ada energi dari air terjun, jatuh dari ketinggian tertentu, lalu di bawahnya dikasih turbin gitu. Nanti turbinnya bisa menggerakkan dinamo ya, kemudian menghasilkan listrik. Jadi energi potensial dari air terjun diubah dari energi potensial tersebut menjadi energi listrik. Kalian juga sudah kenal energi dari batu baterai handphone ya. Kamu punya handphone masing-masing itu ada energi potensial kimia seperti yang di gambar ini. Hanya saja beda komponennya ya. Sama-sama energi potensial kimia. Bisa mengubah energi potensial tersebut menjadi energi listriknya. Ya, bisa dipahami ya.
nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga dimusnahkan, tapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu tadi Mas Sol bilang kita belajarnya termokimia, lalu apa kaitannya ya dengan panas dengan energi? Nah, kita simak slide berikutnya. Jadi kamu hari ini berkenalan dengan ilmu termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia itu adalah cabang ilmu dari si kimia, ya, yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Jadi dalam hal ini ada perubahan fisika pun kadang-kadang kita hitung energi panasnya. Jadi belum tentu dia bereaksi secara kimia, tapi ada perubahan fisika yang terjadi. Contoh, kita kita mendidihkan air ceritanya nih ya. Tadi yang di teko itu tuh. Air ketika dipanaskan nanti mendidih. Di situ tidak ada reaksi kimia bahwa air itu berubah wujud menjadi gas, itu bukan ada reaksi kimia, itu tidak ada. Itu perubahan fisika saja. Tapi di situ melibatkan kalor, ya, melibatkan panas, sehingga kita bisa masukkan ke dalam topik termokimia, walaupun tidak ada reaksi kimia ya. Jadi belum tentu ada reaksi kimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energinya. Jadi kita lebih menitik beratkan pada energi. Ada energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Belum tentu semuanya reaksi kimia ya. Lalu sebelum kamu lebih jauh ke dalam termokimia, tentu kamu harus tahu itu sistem dan lingkungan. Dua istilah yang paling populer dalam termokimia. Sistem dan lingkungan kira-kira seperti ini, nah. Kalau kamu ingin mempelajari sesuatu, itu disebutnya sistem. Misalkan nih, kamu pengen mempelajari bagaimana cara memasak beras, misalkan ya. Nah, berasnya mau dimasak, gimana caranya? Berarti beras tersebut adalah sistem. Atau kalau kamu sedang mempelajari es batu, bagaimana sih prosesnya es batu menjadi cair ya? Walaupun dia bukan reaksi kimia di situ dan beras pun bukan reaksi kimia, bagaimana nih prosesnya? Itu disebutnya sistem. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari. Atau bahasa gampang ini, kalau kamu pengen pelajari sesuatu, kamu fokus di situ, itu disebutnya sistem. Di luar sistem apa? Disebutnya lingkungan. Gitu ya. Jadi gampangnya adalah kalau saya punya di sini, saya pegang di sini ada cuka, ya, cuka di dalam botol. Saya pengen mempelajari cuka. Berarti siapa sistemnya? Cuka. Lalu siapa lingkungannya? Si botolnya. Saya termasuk lingkungan juga. Kalian semua termasuk lingkungan. Jadi semua semesta termasuk lingkungan, kecuali si yang dipelajari itu, ya, si cuka. Paham ya anak-anakku? Jadi ada istilah atau terminologi yang harus kamu tahu, sistem dan lingkungan. Kalau ada sistem pasti ada lingkungan ya. Sistem adalah yang kamu pelajari ya, jadi pusat perhatian kamu. Oke, bisa dipahami ya? Ada sistem, ada lingkungan. Kemudian ketika kita mempelajari sistem nih, ada sistem harus kita pelajari. Yang apa yang dipelajari? Energinya kan? Energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia tadi. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa tinjau menggunakan grafik. Ya, ini dia lah. Biasanya makin dewasa makin senang sama kurva atau grafik ya. Nah, mungkin nanti mau jadi bisnismen ya, melihat grafik di koran atau apa ya. Belajar dari sini dulu pun boleh ya. Ada dua grafik yang sepertinya sama, ya, sepertinya sama. Mereka sama-sama membahas energi. Artinya apa? Kalau saya wakili dari kiri ya, kan ada dua gambar nih. Kalau ambil kanan, takutnya saya kesulitan. Kalau dari bawah ke atas, maka artinya energinya semakin tinggi gitu ya. Dari kiri ke kanan ini adalah waktu, ini adalah koordinat reaksi, biasanya berdasarkan waktu sih ya. Waktu adalah variabelnya. Jadi energi terhadap waktu biasanya. Oke, sekarang ini lah. Ada suatu
kemudian ketika saya reaksikan dengan sesuatu nanti, maka dia menyerap energi dulu dari lingkungan sampai di titik tertentu di puncaknya di kompleks reaktivasi itu, kemudian energinya dilepas ke lingkungan sehingga energi akhir lebih kecil dibandingkan energi awal yang dimiliki. Nah, ini disebutnya peristiwa energi yang lepas ke lingkungan. Peristiwa energi yang lepas ke lingkungan disebut peristiwa eksotermis, ya, peristiwa eksotermis. Kalau dia melibatkan reaksi kimia, kita bilang reaksi eksotermis, ya. Jadi sistemnya mengalami kerugian karena energinya dibuang ke lingkungan gitu kira-kira. Kalau energi dibuang ke lingkungan, jadi lingkungannya dapat energi. Ya, kalau dapat energi biasanya lingkungannya jadi panas. Kebayang nggak? Saya ulang ya. Atau saya kasih ilustrasi yang lain ini kira-kira. Benda atau substansi mungkin nggak punya yang namanya duit. Manusia punya duit, ya. Di kantong kalian ada duit, ya. Di dompet kalian ada duit. Kalau kamu mengeluarkan duit ke luar, ya, dari dompet kamu keluar, kasih teman, kasih ke warung atau kemana untuk membeli sesuatu, maka uangnya makin lama makin berkurang, betul? Betul. Dalam hal untung rugi, mungkin boleh dibilang kamu mengalami kerugian karena uangnya lepas dari kantong kamu atau dari dompet kamu. Maka itu disebutnya peristiwa ekso. Kenapa ekso? Karena uangnya keluar. Kalau uangnya keluar, maka yang di lingkungan sana lah yang dapat uang kamu. Gitu kira-kira. Paham ya? Bisa dipahami. Kamu mengalami kerugian, disebutnya ekso. Sistemnya mengalami kerugian, disebutnya ekso. Ya, mengalami kerugian. Lalu kalau dia mengalami kerugian, apa akibatnya? Di sini tertulis suhu lingkungannya naik. Kenapa suhu lingkungan naik? Karena energi panasnya dari sistem dikasih ke lingkungan. Gitu loh. Jadi si lingkungannya suhunya naik, tapi si energi sistemnya berkurang, ya. Lalu kalau mengalir dari sistem ke lingkungan tadi, ya, karena ini jelas energinya di sini, kemudian dikasihlah energi ke lingkungan. Untuk bagian sana, gambar yang sebelah kiri ini kebalikan reaksinya atau peristiwanya, peristiwa endotermis atau reaksi endotermis. Kenapa saya sebut peristiwa? Karena belum tentu dia mengalami reaksi kimia. Andaikan dia mengalami reaksi kimia, kita sebut reaksi endotermis. Apa saja yang terjadi di reaksi endotermis? Energinya mengalami kenaikan sistem, ya, di hasil akhirnya energi sistem meningkat, sehingga disebutnya kalau mengalir dari lingkungan ke sistem, suhu lingkungan yang turun. Ya udah deh, terlalu teoritis. Pasal coba ambil gambaran begini. Pasal punya es batu dari kulkas. Nah, pasti kalian juga punya es batu di kulkas masing-masing, ya. Nah, sekarang dibayangkan es batu, tau kan yang apa sih yang kayak kan ada cetakan tuh di cetakan kotak-kotak, tau ya. Es batunya ambil satu. Itu sedang kamu pelajari nih ceritanya, ya. Kamu sedang pelajari. Ketika kamu pelajari, kamu taruh di tangan. Lalu kamu merasakan, rasanya sepertinya dingin. Wah, kok dingin ya? Nah, kalau saya adalah lingkungan, tapi si es batu adalah sistem, maka si es batu baru saja dia mencuri panas dari tangan saya. Es batu tersebut mengalami keuntungan. Dia ngambil energi panas dari tangan saya. Lalu energinya digunakan olehnya untuk berubah wujud. Di situ tidak ada reaksi kimia, tapi di situ ada penyerapan energi panas dari tangan saya. Kalau si sistemnya adalah si es batu, maka es batunya mengalami keuntungan secara alam. Dia dapat energi dari tangan saya, dan saya mengalami kerugian. Lalu apa yang saya rasakan tadi? Kalau energi saya tiba-tiba hilang, saya mengalami rasa dingin. Saya ya kedinginan. Jadi kalau rasa dingin itu si sistemnya malah untung. Kalau lingkungannya dingin, sistemnya pasti untung. Kalau lingkungannya suhunya malah naik, maka artinya sistem ngasih panas ke lingkungan disebarin. Maka sistemnya harusnya rugi, gitu ya, dibandingkan yang barusan di sini.
membuatkan bentuk diagram yang enggak seperti ini, tapi hanya ada atas dan bawah gitu, maka kira-kira bisa diterjemahkan menjadi seperti ini, nah. Silakan disimak. Ini yang tadi sama. Yang tadi cuma lebih keren, ada kayak gunung-gunungnya. Ini enggak, cuma ada atas bawah. Kira-kira. Ada atas dan bawah. Kalau reaktannya di bawah, tiba-tiba reaktannya jadi lebih tinggi energinya, maka reaktannya mengalami keuntungan. Kebalikan, reaktannya jatuh energinya, reaktannya mengalami kerugian. Kalau energinya dibuang ke lingkungan, sistemnya rugi. Disebutnya exo ya. Kalau ini disebutnya M. Peristiwa endotermisme. Jika melibatkan reaksi, maka reaksi endotermisme. Pak, kok ganti Pak? Ya, andai kan ada yang nanya nih, Pak kok ganti? Tadi T-nya energi, kok tulisannya entalpi? Ada yang sadar? Tadi tulisannya delta E ya, atau energi. Sekarang adalah H atau entalpi. Ini nah, energi yang diukur pada tekanan standar 1 atm itu disebutnya sebagai entalpi ya, diukur pada suhu dan tekanan tertentu yang standar disebutnya sebagai entalpi. Jadi entalpi dengan energi sama aja benar ya. Maksudnya sedang membicarakan sesuatu yang sama, hanya ini diukur pada tekanan yang tetap. Bisa dilihat di sini ada contoh ya. Kalau proses endotermis adalah proses fotosintesis. Makanya tadi kalau saya tampilkan gambar di depan, kenapa sih kalau berteduh di bawah pohon yang rindang pada siang hari, kamu merasakannya adem? Karena sistemnya si pohon itu sedang bereaksi. Reaksi apa yang dia lakukan? Reaksi fotosintesis. Lalu apa maksudnya reaksi fotosintesis hubungannya dengan adem tadi? Reaksi fotosintesis itu ya, dia menyerap panas dari lingkungan. Sehingga kalau kamu berdiri di bawah pohon lagi siang terik begitu, kamu merasakan adem. Kenapa? Kamu lagi gerak-geraknya berdiri di bawah pohon. Panas kamu itu dicuriin semua sama si pohon. Jadi kamu kalornya atau panasnya ngalir ke si pohon dan kamu merasakan lebih adem gitu ya. Ini contoh untuk reaksi eksotermis. Ketika kamu membakar kayu, maka setelah diurut, maka dia malah menghasilkan panas ke dan bagaimana dokter manfaatkan di sini pada penggunaan bahasa dasar berikutnya adalah salah satunya adalah mohon maaf Pak dosen, saya bilang gitu. Oke, bagaimana? Itu adalah pengantar dari Pak Sol ya tentang gambar yang ada di depan tadi ada dua ya. Kalau penjelasan gambar yang kedua tadi belum ya tentang ada kayu dibakar itu kamu udah terdekat jadi panas. Penjelasannya udah dapat belum dari sini? Dapat. Kalau kayu dibakar ada proses oksidasi sehingga energi dari si sistem dilepaskan ke lingkungan. Maka jangan dekat-dekat kalau ada pembakaran atau proses oksidasi ya. Proses oksidasi kadang-kadang dilakukan juga oleh manusia ketika makan. Jadi setelah kamu makan, ada proses oksidasi di tubuh. Kamu merasakan gerah, panas, lalu kamu ngantuk. Kenapa? Oksigen yang biasa kamu suplai ke otak, suplai kemana-mana, dikonsentrasikan semua ke makanan yang masuk untuk dihancurkan. Sehingga kamu merasakan ngantuk ya, karena karena oksigen yang disuplai ke otak berkurang, lalu kamu merasakan agak sedikit panas. Itu proses oksidasi. Sama seperti kayu dibakar, sama seperti kompor dihidupkan di pantik ya, si apa namanya itu? LPG ya. Pasol akan kasih 2 video atau mungkin 3 ya. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan
menghasilkan panas atau reaksi yang menyerap panas misalnya ya. Nanti kita praktikum sederhana ya. Silakan kalian simak tayangan video berikutnya. Saya harus tutup PowerPoint-nya. Jadi duduk aja, duduk. Ada satu video yang Mas Sol tampilkan di awal. Silakan kalian simak, kalian amati ya. Lalu bisa nanti mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oh wait, sebentar. Soalnya sepertinya belum terfungsi. Oke, bisa ya? Termokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu termos dan kimia. Termos berarti panas atau kalor, sehingga termokimia dapat diartikan sebagai ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas atau kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Para pengguna proses yang terkait dengan termokimia adalah ahli ilmu pengetahuan atau saintis dan ahli teknik atau engineer. Misalnya, ahli kimia yang menerapkan termokimia untuk menghitung kalor pembakaran senyuman tertentu, atau ahli teknik kimia yang menggunakannya untuk merancang produk dan menentukan energi yang diperlukan pada proses industri. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan yang ternyata sangat berhubungan dengan termokimia. Contohnya, ketika kita memasak air atau menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh ketika berkemah. Untuk mempelajari termokimia, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya, konsep entalpi dan perubahannya, sistem dan lingkungan, serta jenis reaksi yang dibagi berdasarkan arah perpindahan kalor. Pertama, kita bahas konsep entalpi dan perubahannya terlebih dahulu. Entalpi merupakan jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau materi yang terdiri atas energi dalam dan kerja, sehingga dapat dirumuskan menjadi entalpi sama dengan energi dalam yang dilambangkan dengan E dikali dengan kerja sistem yang dilambangkan dengan W, di mana kerja sistem atau W sama dengan tekanan yang dilambangkan dengan P dikali dengan volume. Dalam hal ini, kerja atau W dapat bernilai positif jika sistem menerima kerja, dan bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Adapun untuk energi dalam,
Nil. Dan berada di luar sistem. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida dengan cara mencampurkan keduanya dalam suatu air, nah yang merupakan sistem adalah campuran larutan di dalam air minyak. Adapun segala sesuatu di luar sistem, termasuk air minyak yang digunakan dan udara yang ada di sekitarnya, merupakan lingkungan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis reaksi yang akan dipelajari dalam termokimia. Berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan, reaksi kimia dibagi menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita bahas reaksi eksoterm terlebih dahulu. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Jika terjadi reaksi, suhu sistem lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu lingkungan. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan dilepaskan ke lingkungan. Dalam hal ini, karena sistem melepaskan kalor, maka entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi reaktannya, sehingga perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Hal ini menjadi penanda dalam suatu reaksi termokimia. Jika terdapat suatu reaksi yang delta H bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Ya, saya pause sebentar ya, anak. Tadi dikatakan bahwa kalau mengalir dari sistem ke lingkungan, sehingga sistemnya mengalami kerugian karena energinya dihibahkan ke lingkungan. Kalau energinya dihibahkan ke lingkungan, maka energi akhir dikurang energi awal, hasilnya bakal negatif. Oleh karena itu saya seringnya mengumpamakan sebagai sistem mengalami kerugian, ya. Bukan berarti dia kayak kita untung rugi sih, hanya untuk memasukkan konsep bahwa dia kehilangan energi, gitu ya. Jadi ketika kehilangan energi, maka delta H atau delta energinya bernilai negatif. Contohnya adalah ketika membentuk suatu amonia dari keadaan bebasnya. Gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amonia. Dia mengalami kerugian atau mengalami kehilangan energi. Dalam bentuk grafik dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produknya. Konversi dari entalpi reaktan dengan entalpi produk ini yang disebut dengan perubahan entalpi. Contoh reaksi eksoterm adalah pembakaran kayu. Ketika sedang berkemah, kita biasanya membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Nah, dalam hal ini, reaksi pembakaran kayu merupakan reaksi eksoterm yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor yang dilepaskan inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita sehingga menjadi hangat. Berikutnya adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini, suhu sistem lebih rendah daripada suhu lingkungan, dan kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya, karena sistem menyerap kalor, maka tentunya entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpi atau delta H-nya bernilai positif. Jadi, jika kita menemukan reaksi termokimia dengan delta H yang bernilai positif, artinya reaksi tersebut merupakan reaksi yang menyerap kalor atau bersifat endoterm. Dalam bentuk grafik dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa entalpi reaktan lebih rendah daripada entalpi produknya. Contoh reaksi endoterm adalah peristiwa menyalainya es batu. Dalam hal ini, suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu es, sehingga kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem dan es akan mencair. Oke. Ini yang berikutnya nanti ya. Kita balik dulu ke
reaksi eksotermis dan reaksi endotermis, atau mungkin dibilangnya peristiwa eksotermis, peristiwa endotermis ya. Pasal akan tampilkan video kedua, setelah itu kalian akan mendapat video video guide untuk praktikum ya. Setelah itu kalian lakukan praktikum hal yang sama seperti yang ditayangkan. Sebelum lebih lanjut, kita mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Contohnya, ketika kita mereaksikan sesuatu, maka yang direaksikan tersebut itu disebut sebagai sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yang berada di luar sistem, itu disebut sebagai lingkungan. Kemudian, pertukaran energi yang terjadi, kita mengenalnya sebagai kalor atau Q, dan selanjutnya kita mengenalnya sebagai entalpi atau delta A. Ada tiga jenis sistem. Pertama adalah sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya, air panas yang kita masukkan ke dalam gelas yang terbuka. Lambat laun, air panas tersebut akan menjadi dingin karena terjadi pertukaran energi. Dan materi juga dapat masuk ke dalam sistem. Misalnya, ketika kita terbuka, kita juga bisa pelan masuk atau benda-benda lain masuk. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi. Contohnya, contoh yang berisi panas dan tertutup. Beberapa jam kemudian sudah sebenarnya dingin karena dapat terjadi pertukaran energi dengan lingkungan. Sedangkan materi tidak dapat karena bentuknya tertutup. Yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya dari panas. Kalau saya panas, jika kita masukkan air panas, maka untuk 1-2 hari ke depan airnya tetap panas, artinya tidak terjadi pertukaran energi dari dalam botol ke luar botol. Ya, Ratu, ada hal baru ya yang kamu dapatkan dari slide yang saya stop nih. Ini ada hal baru nih. Tadi Pak Saul belum singgung, tapi sekarang bolehlah disampaikan juga sekali ya. Ada yang namanya sistem, yaitu segala sesuatu yang sedang kita pelajari itu ya sistem. Tapi sistem tersebut bisa memiliki 3 jenis tipe, 3 jenis variasi sistem. Di sini ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Bedanya di mana? Sebenarnya sistem terbuka itu bentuknya memang benar-benar terbuka dan dia bisa berpindah. Si kalor itu bisa pindah. Jadi kalau misalkan ya, saya buat. Andaikan ini bendanya panas, maka panas itu bisa mengalir ke lingkungan, baik di bawahnya di bagian alas dengan cara konduksi atau di bagian samping
samping ini dengan cara konveksi atau radiasi. Ya. Jadi bisa mengalir ke lingkungan. Itu namanya sistem terbuka. Kalornya bisa pindah. Atau yang kalau dari luar bisa masuk dalam, atau dari dalam kalau dia panas. Ya. Kalau dia panas, dia pindah keluar. Kalau dari yang luar yang panas bisa masuk ke dalam. Kalor bisa masuk dan bisa keluar. Apa kabar dengan materinya? Ini ada materi juga kan? Di gambar ini ada apa ini kira? Air ya kira-kira. Airnya bisa tumpah, bisa keluar dari si gelas tersebut. Atau ada air dari luar bisa masuk. Jadi intinya kalau sistem terbuka, kalor bisa keluar bisa masuk, materinya bisa keluar bisa masuk. Ya, kalau sistem terbuka. Kalau sistemnya tertutup, kalor tetap bisa keluar masuk. Karena apa? Di alasnya ada konduksi, ya kan? Dengan cara ya melalui perantara media dia dialirkanlah dengan medium tanpa yang bergerak itu panasnya hilang. Dari samping-samping pun sama. Dan juga ada yang dipancarkan. Ya. Dari sisi-sisi botol dipancarkan radiasi sehingga panasnya bisa keluar. Atau kalau lingkungannya lebih panas, lingkungannya ngasih panas ke dalam pun bisa. Ya, bisa. Tapi apa yang kira-kira ya? Susu ya? Susu kacang kedelai mungkin atau apa ini ya? Nah, susu sapi ya, mungkin juga susu sapi ya. Jadi larutan atau apa ini yang berwarna putih ini mungkin susu ya. Dia bisa keluar nggak? Dia bisa keluar nggak? Kan ditutup. Oh gitu ya. Bisa dipercayain lah. Jadi kalau dia ditutup tanpa diganggu, dia nggak bisa keluar serta merta dengan sendirinya, nggak bisa. Ya. Jadi sistem tertutup keunggulannya adalah bisa menyekat materi di dalam sana. Jadi materinya nggak berkurang, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang bisa pindah keluar masuk hanyalah panas atau kalor. Okay. Yang paling ujung gambar ketiga di sebelah kanan itu di dalamnya sudah ada bentuk botol seperti ini, tapi dilapisi dengan sesuatu kayak styrofoam atau kayak apa itu bilangnya penyekat ya, sehingga dia nggak bersentuhan langsung dengan lingkungan. Mungkin biasanya dikasih kaca. Kalau kamu tahu termos ya, termos mama kalian tuh di rumah itu di dalamnya kaca ya, cermin ya, kaca cermin ya, bukan kaca biasa kalau nggak kaca ini kan, kacanya kaca cermin. Agar panas yang nanti dimasukkan air panas itu, maka air panasnya ketika mau memancarkan ada kaca dimasukkan balik di situ aja gitu. Di atasnya kaca sumbat, jadi lebih awet. Bukan berarti panasnya nggak bisa hilang, karena sistemnya nggak ada yang sempurna bisa menyekat, mengisolasi secara baik. Pasti tetap ada kalor yang hilang, hanya mungkin lebih lambat dibandingkan sistem yang tertutup, apalagi yang terbuka ya, itu lebih cepat mengalirnya. Oke? Di dalam teknik kimia ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksotom dan reaksi endotom. Reaksi eksotom itu sebagai reaksi membebaskan kalor atau menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Sedangkan reaksi endotom itu reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Di dalam reaksi eksotom, sistem itu akan melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan di reaksi endotom itu sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Perubahan entalpi itu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi. Ingat, entalpi itu masalah dari energi atau kalor. Reaksi eksotom itu entalpi yang bermakna negatif, sedangkan reaksi endotom perubahan entalpinya bermakna positif. Reaksi endotom bermakna positif pada kebetulan bahkan itu memiliki entalpi yang lebih rendah dibandingkan program. Karena tadi dalam reaksi eksotom energi itu diserap oleh sistem dari
menggunakan enthalpy produk lebih tinggi dibandingkan reaktan, maka perubahan enthalpinya produk dikurangi reaktan itu nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk reaksi resumen perubahan enthalpinya bukan negatif karena energi reaktan itu lebih tinggi dibandingkan energi produk. Karena di dalam reaksi resumen sistem melepaskan panas atau melepaskan cahaya ke lingkungan. Hal ini menyebabkan energi yang nominal di produk menjadi lebih rendah dibandingkan reaktan, sehingga perubahan enthalpinya produk dikurangi reaktan lebih kecil dari 0. Ini merupakan 12 tingkat energi pembentukan dan Oke, sama ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sol bahwa kalau energinya jadi lebih besar atau lebih tinggi, maka disebutnya peristiwa atau reaksi endotermis ya. Sistemnya mengalami keuntungan, energi menjadi lebih tinggi. Ya. Kalau lebih rendah, berarti menjadi lebih rugi ya, endotermis ya. Ini di skip dulu. Ada perhitungan. Jadi Masol akan masuk ke bagian percobaan sederhana ya. Atau mau dengar bahasa Inggris dulu sekalian? Oh, nggak usah, ya nggak apa-apa. Udah Masol siapkan juga versi Inggris. Kali-kali pakai bahasa Indonesia nggak terlalu familiar ya. Udah kelamaan di luar sana. Jadi mau pakai bahasa lain aja. Ya, proyek kimia yang akan ditampilkan ini nanti kalian coba sendiri ya di kelompok masing-masing. Saya sudah siapkan gelas kimia. Gelas kimianya ada 3, ada bahkan belakang lebih dari 3 itu di belakangnya dari kemudian gelas kimianya juga diambil aja nanti di lab. Jadi saya agak buru-buru ya, kita mau ambil perwakilannya 1 orang, bawa ke meja kelompok ya, ini 1 kelompok 1 gelas aja. Ada asam cuka di sini. Hanya Pasal tadi nggak lihat yang paling gede ya, jadi bawahnya agak kecil ya. Nanti kalian tuang sekitar 15 atau 20 mili. Kemudian nanti masukkan soda kue ya dengan ini dengan sendok. 1 sendok masukkan, nanti ukur suhunya ya. Jadi nanti tolong si keperwakilan kelompok atau kepala suku dari masing-masing dari kemarin ya. Jadi siapa kepala suku masing-masing dari yang itu ada kan? Dari kelompok ini kan? Nanti ketua kelompoknya masing-masing 1 orang ya. Ambil ke itu ya. Ke sekolah ini. Nah, ini sama. Gila. Oke. Saya rayakan ya. Silakan disimak baik-baik. Reaksinya cukup sederhana. Dan kalian pasti bisa. Saya sudah pastikan pada video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan dan ujian yang sederhana. Alatku ada kelas biara, ada meter, Pada senang ya kalau tampilannya yang kayak gini ya. Kalau cuma animasi penampakannya, Yang di suaranya agak kecil karena saya memanfaatkan proyektor ya. Jadi tolong
Ambil. Udah habis udah beli komisi. Mungkin suaranya nggak terlalu jelas terdengar karena pakai proyektor ya, soalnya. Tapi Pasol bisa dubbing atau kira-kira Pasol bisa jelaskan gini. Nanti kamu ukur, kalau di situ kan 40 mili ya, ya ini 20 mili pun cukup lah. Andaikan apa ini namanya, konten kreatornya pakai gelas kimia langsung 40 mili, ya kalian Pasol sering ajarkan kalau mengukur sebaiknya pakai apa? Gelas ukur dulu ya. Tuang dulu di gelas ukur 20 mili, baru masukkan ke gelas kimia. Ya, karena di sini akurasinya lebih baik dibandingkan apa namanya gelas kimia langsung ya. Kemudian setelah kamu masukkan ke dalam gelas kimia, masukannya nggak usah 2 sendok ya, hanya 1 sendok pun cukup karena tadi kan 40 mili untuk 2 sendok. Berarti sekarang kalau 20 mili untuk 1 sendok ya. Kemudian menggunakan stopwatch kalian amati tiap selang 1 menit ya. Tiap 1 menit suhunya turun 1 derajat. Nanti kita buktikan apakah percobaan kalian mirip ya hasilnya. Bagaimana? Sudah cukup atau dilanjutkan? Cukup ya. Pasol sudah berikan LKPD ke perwakilan dari Yusrin dan Darius ya. Nanti tolong di-share ke teman-temannya untuk dilengkapi LKPD dan modul ajar. Kemudian perwakilan dari kelompoknya silakan ikut Pasol ya untuk kalian ambil 1-2 orang aja. Ini kan ada 3 nih, baru 2 ya. Ada dia kan? Jadi ini bareng-bareng aja ya. 1 sendok kan. Ya, ikut siapa? Mar, Dito Mar.